Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi seperti janji aku, hari ini aku akan membuat video part 2, jadi kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, khusus di video ini aku nggak akan ngebahas seputar skincare atau tips-tips skincare. Jadi buat kalian yang mau ngeliat tips-tips skincare dan juga skincare apa yang aku pakai, nanti kalian bisa cek description box, karena di sana aku bakal cantumin link yang part satunya. Di part 2 ini yang aku fokus untuk ngebahas itu lebih ke makanan sih, karena menurut aku makanan sama jerawat tuh lumayan berpengaruh banget. Jadi kalau misalnya pencernaan kamu bagus, makanannya juga sehat, jerawat tuh jadi lebih cepat kempes, terus juga inflamasinya jadi berkurang, jadi nggak terlalu parah jerawatnya, dan juga jerawat tuh jadi jauh lebih berkurang. Dan buat kalian yang baru nonton video ini bingung gitu, apa sih hubungannya makanan sama kok bisa jadi jerawatan gitu. Nah, jadi simple aja. Jerawat itu kan seperti yang kalian tahu ya, disebabkan sama pori-pori yang memang tersumbat sama minyak, kotoran, sel kulit mati bercampur jadi satu dan jadilah si jerawat. Minyak ini bisa memproduksi lebih banyak itu karena adanya hormon IGF-1 yang terlalu berlebihan. Nah, ada beberapa makanan yang menghasilkan atau yang membuat si hormon IGF-1 ini tuh jadi meningkat gitu. Nah, yang pertama itu adalah makanan yang kaya akan karbohidrat dan juga makanan-makanan yang biasanya manis-manis yang mengandung banyak gula. Makanan kaya akan karbohidrat itu atau karbohidrat olahan, dia itu bikin kadar gula darah kita naik. Nah, ketika kadar gula darah kamu itu naik, hormon insulin kamu tuh juga naik. Jadi memicu IGF-1 itu tuh jadi naik. Nah, ketika hormon IGF-1 kamu itu naik, minyak kamu jadi berlebih, muka kamu juga jadi produksi minyak yang terlalu banyak, akhirnya pori-pori kamu tersumbat dan jadilah jerawat. Makanya itulah sebabnya kenapa kita harus mengurangi makanan-makanan yang kaya akan karbohidrat, kayak misalnya pasta, terus juga roti, sereal, nasi putih, terus makanan-makanan yang dibuat sama tepung putih bahan olahannya. Dan juga untuk kalau makanan-makanan yang manis-manis tuh kalian juga harus kurangin. Makanan manis tuh biasanya lebih ke dessert-dessert ya, beli boba, terus kalian yang suka jajan kue-kue manis, atau permen, atau soda gitu-gitu. Pokoknya dikurangin aja minum-minuman manis. Yang kedua itu adalah dairy products. Menurut aku dairy products ini yang memang paling susah untuk aku hindarin, karena memang aku suka banget guys makanan ini. Dairy products itu ada banyak macamnya, ada fresh milk, ada yogurt, ada kue-kue, terus juga biasanya dessert-dessert itu juga pakai. Dan juga biasanya kalau kalian yang suka makan es krim itu juga pasti akan mengandung susu. Apalagi ya, mayones juga. Pokoknya emang makanan-makanan yang paling sering banget sih kita makan menurut aku dairy products ini. Nah, semenjak aku jerawatan, aku udah nggak pernah lagi pagi-pagi minum susu, tapi aku ganti dengan sarapannya itu pakai semangkuk oatmeal yang aku udah campur pakai buah pisang yang dipotong-potong, karena oatmeal itu kan kebanyakan terlalu plain ya rasanya, jadi terlalu tawar dan kadang-kadang tuh enek kalau terlalu tawar. Jadi aku biasanya akalin pakai buah pisang yang aku potong-potong terus dicampur aja jadi satu gitu. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya aku pengen banget makan susu, cari aja yang plant based milk, jadi yang vegan friendly juga, kayak misalnya almond milk, terus juga banyak sih, ada soy milk, ada oat milk, pokoknya banyak gitu. Dan menurut aku plant based milk tuh sebenarnya memang kalau mau dibandingin sama fresh milk ya pasti lebih enakan fresh milk, cuman menurut aku plant based milk juga nggak kalah enak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah lama nggak makan susu, makan plant based milk menurut aku juga udah cukup menggantikan kok gitu. Kenapa susu sapi itu nggak boleh diminum? Bukan nggak boleh sih, lebih ke kenapa susu sapi itu harus dikurangin buat kalian minum, karena susu sapi ini mengandung asam amino, dan asam amino itu akan merangsang hati kita untuk menghasilkan lebih banyak IGF-1 yang tadi aku udah bilang ya. Kalau misalnya IGF-1 kita itu terlalu berlebihan, dia juga akan memicu kulit untuk memproduksi lebih banyak minyak yang akhirnya tuh bikin pori-pori kamu tuh tersumbat dan jadilah si jerawat itu. Dan juga susu sapi itu bikin sel kulit mati kita tuh jadi lebih nempel di kulit. Jadi sel kulit mati ini jadi lebih susah lah tergantikan sama sel kulit yang baru gitu, dan akhirnya menyumbat dan jadi jerawat. Itulah sebabnya aku tuh ngindarin banget yang namanya dairy products. Aku tahu sih susah banget ya untuk ngurangin dairy products, karena aku tuh sebagai pecinta boba, aku juga cukup susah waktu itu awal-awalnya. Cuman memang menurut aku kalau misalnya kalian mau nyetopin
langsung tiba-tiba nyetop tuh menurut aku susah. Jadi cara yang aku lakuin waktu itu adalah aku mulai kurangin frekuensi aku makan. Misalnya seminggu aku jajan boba 3 kali, aku kurangin jadi seminggu jajan bobanya 2 kali, lama-lama sekali. Lama-lama tuh udah kebiasa untuk nggak minum gitu, karena ya mama udah berkurang aja gitu. Yang berikutnya itu adalah makanan yang pedes dan goreng-gorengan. Selain makanan pedas, makanan yang banyak minyak kayak goreng-gorengan, aku juga nggak makan telur, terus kayak kacang-kacangan aku juga nggak makan. Aku sebenarnya nggak tahu sih, aku bener-bener nggak bisa makan telur tuh kenapa. Apakah telur tuh bikin aku jerawatan? Aku juga bingung sebenarnya sampai sekarang telur itu bikin jerawat atau enggak gitu, karena kalau aku cari di Google itu juga sebenarnya pro dan kontra ya. Ada yang bilang telur itu nggak apa-apa makan telur, ada juga yang bilang jangan makan telur nanti bikin jerawat gitu. Jadi memang mungkin masing-masing kulit orang kan beda ya, jadi mesti tahu sendiri gitu trigger jerawat kita tuh sebenarnya apa. Kalau aku mungkin lebih ke makanan pedes ya. Nah, makanan pedes tuh nggak tahu kenapa setiap kali aku makan itu cepet banget reaksinya. Sorenya itu langsung numbuh jerawat, dan memang perut aku tuh nggak tahu kenapa sekarang karena udah kebiasaan jarang makan pedas. Jadi sekarang kalau makan pedas tuh perutnya lumayan nggak tahan. Kalian kurang-kurangin juga makan makanan yang kayak junk food, instant food. Kalian yang suka beli burger, beli ayam Kentucky gitu-gitu ya mulai dikurangin aja sih. Selain itu, aku juga dari beberapa tahun lalu, dari 2 tahun lalu, aku tuh udah mulai memperbanyak konsumsi air putih gitu. Dulu tuh aku orang yang susah banget minum air putih, 1 liter aja tuh sehari kayaknya nggak nyampe. Tapi semenjak aku jerawatan, aku tuh minum air putih banyak banget. Awalnya memang kayak rasanya kembung banget minum-minum terus, karena mungkin biasa nggak minum, tapi lama-lama sih terbiasa, dan malah kalau nggak minum jadi aus sendiri gitu. Jadi sehari itu normalnya manusia minum 2 liter atau setara dengan 8 gelas, tapi karena aku udah kebiasaan, balik lagi, aku sekarang minumnya tuh bisa 3-4 liter dalam sehari. Oh ya, sekedar informasi, aku juga mau kasih tahu bahwa aku itu tidak mengikuti atau tidak menjalankan yang namanya clear skin diet. Kenapa? Karena aku itu kan berat badannya hampir underweight, nggak overweight. Jadi clear skin diet itu kan seperti yang kalau kalian bisa lihat, itu dia makanannya bener-bener kalorinya rendah banget. Jadi aku takut kalau misalnya aku ngikutin clear skin diet dengan ketat, itu aku takut malah jadi underweight banget gitu. Cuman ya tetap aku perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahannya gitu. Langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian pola makan aku yang sehari-hari aku makan. Mulai dari makan pagi yang tadi aku udah sebutin, aku makan oatmeal. Terus untuk makan siang, sebenarnya makan siang ini sama makan malam memang aku lumayan sama ya menunya, karena aku lumayan males masak 2 kali. Jadi biasanya menu makan siang sama makan malamnya aku samain aja. Nah, makan siang sama makan malam aku itu biasanya selalu berhubungan dengan sayur-sayuran gitu. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya aku lagi bosen, aku masak sayur dan juga masak gorengannya kayak sosis gitu-gitu. Cuman itu nggak sering-sering ya, pas lagi kepengen banget aja. Dan juga untuk kayak goreng-gorengan, kalau misalnya aku mau goreng, itu juga aku ngegorengnya tanpa minyak. Jadi pakai satu alat gitu namanya air fryer. Jadi itu bisa ngegoreng makanan kamu. Memang sih gak seenak kalau misalnya kamu goreng makanan di wajan pakai minyak, itu akan jauh lebih enak pastinya. Cuman kalau air fryer ini bisa untuk tetap ngegoreng makanan, tapi emang gak pakai minyak. Untuk menu makan siang aku tuh biasanya aku suka tumis-tumis sayuran, kayak misalnya buncis, kangkung, terus juga brokoli, terus sawi, caisim, pokoknya tumis-tumisan kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau aku lagi rajin, aku bikin sup gitu, sup sayur. Karena kan kalau misalnya sup sayur itu udah banyak tuh, udah macam-macam sayurnya, jadi aku bisa dapat nutrisi dari sayur yang macam-macam, dapat berbagai multivitamin dari berbagai sayur lah gitu. Jadi kalau kalian juga yang lagi jerawatan itu perbanyak makan zinc itu biasanya ada di bayam sama kangkung, jadi banyak-banyakin makan itu juga. Biasanya sorenya tuh kalau aku lapar, aku selalu sedia buah potongan atau selalu makan jus. Nah, biasanya sih hampir seringnya aku makan jus. Jus yang aku minum itu adalah green juice. Green juice yang biasanya aku buat itu adalah campuran dari kale, terus dicampur sama green apple, dicampur sama seledri, sama cucumber. Biasanya aku selalu ngejus hampir setiap hari itu. Tapi kalau misalnya lagi pengen yang asem-asem, yang manis-manis, yang seger-seger, biasanya aku selalu ngejusnya itu buah kayak strawberry sama pisang kayak gitu, atau makan buah-buah potongan. Nah, ini sekarang aku lagi makan, sambil makan. Ini adalah buah naga ya, seperti yang kalian bisa lihat.
Aku juga suka makan buah kiwi, terus juga pepaya, jeruk, pokoknya buah-buah yang gampang aja sih kalau misalnya aku lagi males ngejus. Setiap hari itu aku selalu minum segelas chia seed yang udah aku diemin semalaman. Jadi chia seednya itu biasanya aku campur sama segelas air yang aku penuhin. Jadi chia seednya segini, terus dicampur pakai air, jadi gelasnya kira-kira segini. Terus aku campur aja, terus nanti aku diemin semalaman sampai chia seednya itu udah mekar, baru diminum gitu. Soalnya nggak tahu sih sebenarnya biar apa didiemin semalaman, cuman waktu aku beli tuh memang instruksinya kayak gitu, jadi ngikutin aja. Oke deh guys, kayaknya segitu aja sih makanan aku setiap hari, gitu-gitu aja. Terima kasih udah menonton video ini, semoga kalian juga bisa praktekin di rumah mumpung lagi karantin, mumpung lagi PSBB. Kalian bisa coba untuk memulai makanan sehat. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku kalau kalian mau lihat video-video aku berikutnya seputar tentang jerawat dan lainnya. And yeah guys, I'll see you guys on my next video. Bye-bye!